Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Elektronika Indonesia, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan tutorial perangkat elektronik. Jika kamu tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu dapat update terbaru dari channel ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan project IoT kita yang kedua, yaitu project IoT dengan jaringan publik. Jadi nantinya project IoT kita dapat diakses secara online. Project kita kali ini adalah monitoring suhu ruang dengan visualisasi data menggunakan website. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bersama saya Pradana Yoga, kita mulai projectnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat skematik untuk project kita kali ini. Seperti biasa kita menggunakan Lucidchart untuk membuat skematiknya. Oke, silakan dibuka. Ketik saja Lucidchart di Google, nanti akan keluar di nomor 1. Langsung saja silahkan untuk login kalau belum login ya. Setelah login silahkan klik new Lucidchart, langsung ke blank dokumen. Disediakan template seperti biasa, kalau teman-teman mau pakai silahkan. Untuk pertemuan kali ini kita tidak menggunakan template. Oke, langsung saja kita ke image, kita cari ESP32. Oke, ini ya, coba kita lihat ya, benar yang ini satu, dan satu lagi yang kita butuhkan DHT11. Teman-teman bisa gunakan DHT11 atau DHT22 ya, atau bisa gunakan DHT22. Kalau saya kebetulan hardware-nya yang ada di kantor ada DHT11 yang ini. Udah ini aja ya, karena ini keterangan pinnya ini kelihatan, jadi enak untuk diimplementasikan untuk kita belajar ya. Oke, sebelum itu kita crop dulu. Mana crop biar lebih kecil. Maaf. Oke, seperti ini. Kita kecilkan karena terlalu besar ya. Oke, kurang lebih segini. Selanjutnya kita hubungkan, kita buat shape, kita tarik, kita pastikan untuk view-nya enable and connection-nya ini di uncentang. Oke, kita hubungkan yang dari min dulu ke GND. Ini kita non, kita pakai 3, warnanya hitam. Oke, kita rapikan untuk garisnya, transfer. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke plusnya, kita kopas saja dari sini. Ini ya, ini ke V in kesini. Oke, ini warnanya adalah mana guys, warnanya adalah merah karena plus. Selanjutnya kita untuk outnya, oke, kita arahkan ke pin 13. Kurang lebih seperti ini, kita ganti warnanya hijau saja. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Pin negatif ke pin GND, pin positif atau plus ke V in, dan pin out ke D13. Ini untuk skematiknya sangat sederhana. Untuk proyek hari ini hanya memerlukan DHT11 dan juga ESP32 dengan rangkaian yang cukup sederhana seperti ini. Silahkan di file dan ekspor menjadi JPEG, dan kita pilih JPEG ya, kita download. Oke, sudah komplit, sudah terdownload juga. Oke, selanjutnya kita bikin yang flowchart. Kita bikin flowchartnya untuk project kita.
Kita pilih, kita namai dulu ya, kita namakan diagram. Oke, seperti ini. Udah, kita kembali ke dokumen. Oke, ini diagram, kita buat baru. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat flowchart dari project kita kali ini. Dimulai dari ini, Terminator, Start. Oke, saat kita akan inisialisasi apa aja yang akan kita gunakan nanti. Mohon maaf, ini kita ganti ke ini. Oke, kita perbesar. Satu, kita inisialisasi DHT11 nya, kemudian kita untuk WiFi ya, jaringan internet, jaringan WiFi. Yang ketiga kita inisialisasi lagi protokol ya, protokol HTTP. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu ke rata tengah, kita panjangkan seperti ini. Oke, sudah. Ini adalah proses ya, proses koneksi ke Jadi yang pertama harus dilakukan ISP-nya itu adalah mengkoneksikan dirinya ke jaringan WiFi yang ada. Selanjutnya proses lagi, yaitu membaca suhu, karena sudah diinisialisasi, membaca suhu, lalu terus ini adalah input output ini ya, dari sensor membaca suhu, lalu menyimpan nilai suhu ke variabel. Oke, seperti ini. Ini belum, masih ada satu proses selanjutnya. Kita tanya dulu mana decision ya, ada decision di sini. Ini nanti kita cek apakah suhu terbaca oleh sensornya ya, apakah suhunya terbaca gitu. Ini dihapus saja. Nah, baru setelah itu adalah ini. Nah, setelah itu ini kita kecilkan seperti ini. Oke, ini percabangan atau decisionnya ke sini. Oke. Oke, nih. Kalau tidak, dia akan membaca suhu lagi. Kalau suhunya terbaca, maka si sensor akan menyimpan datanya ke variabel. Sini kita kasih teks tidak. Apakah suhu terbaca? Tidak. Maka dia akan membaca suhu lagi. Apakah suhu terbaca? Ya. Kalau terbaca, maka dia akan menyimpan nilai suhunya ke dalam variabel seperti ini. Oke, setelah suhunya tersimpan, maka adalah
proses pengiriman ke protokol. Di sini kita proses, proses ini mengirim data ke di sini kita aktifkan dulu proses aktivasi protokol HTTP. Setelah prosesnya selesai, maka mengirim data ke database. Proses mengirim data ke database. Oke. Selanjutnya kita cek lagi, gunakan decision ya. Apakah datanya berhasil dikirim? Oke. Ada percabangan lagi. Ini ke bukan ke sini. Kita pakai yang ini aja. Ini ke sini. Oke, ini ke sini. Copy dari sini. Jika tidak, dia akan kembali ke membaca suhu. Oke. Jika prosesnya iya, oke, ini iya berarti dia bentar. Oke, kalau iya dia selesai. Berarti prosesnya selesai. Jadi tugasnya Things-nya kali ini hanya mengirim data, membaca data, memproses data, dan juga mengirim data ke database saja. Jadi selesai. Ketika datanya sudah terkirim, dia akan melakukan prosesnya secara berulang. Seperti itu. Jadi untuk hardware-nya tidak terlalu rumit ya, tidak ada perintah yang macam-macam untuk hardware-nya atau Things-nya. Jadi tugasnya hanya mengumpulkan data dan juga mengirimkan datanya ke database. Cukup sederhana untuk hardware-nya. Kalau lebih seperti ini. Untuk flowchart-nya kita rapikan dulu ya. Ini kita jadikan 3. Oke, warnanya kita pilih hitam. Oke, untuk fontnya kita ambil ke 14 misalkan. Oke, ini berarti kurang panjang ya, kurang panjang. Kita luruskan lagi, center seperti ini. Oke, 14 ini juga kurang besar. Oke, baca. Oke, jadi ini tidak perlu dikasih di 0 saja. Oke, ini juga kita kasih 0. Oke, ini juga kita kasih 0. Ini juga 0. Oke, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk flowchart yang akan kita gunakan nanti. Jadi ini kita save, kita namakan flowchart seperti ini. Flowchart. Jangan lupa untuk di file export ke JPEG. Oke. Download, generating file, dan filenya sudah berhasil di download. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Baik teman-teman, kita sekarang akan memprogram hardware-nya ya. Silahkan buka Arduino IDE teman-teman masing-masing untuk kita masukkan program buat hardware-nya.
Oke, sebelum teman-teman mulai memprogram, ke tab library terlebih dahulu. Teman silahkan download library yang harus diinstal dulu sebelum kita mulai codingnya. Yang pertama ada Fruit. Ini ya, ini ketemu. Teman-teman silahkan install Adafruit Undefined Sensor terlebih dahulu. Library ini fungsinya adalah untuk menambahkan beberapa library untuk sensor-sensor yang tidak terdetek dari mana sumbernya, seperti itu teman-teman. Jadi Adafruit Undefined Sensor ini memberikan dukungan kepada sensor-sensor yang kita perlukan. Karena kita menggunakan DHT dan juga ESP32, kita harus install juga yang namanya DHT yang ESPX. Kita cari dulu DHT for ESPX. Bentar. DHT library sensor. Ini juga harus diinstal teman-teman. DHT sensor library ini juga diinstal. Dan juga selanjutnya ini juga DHT sensor library for ESPX. Jadi ini khusus untuk ESP32, ESP8266 dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk Arduino nantinya. Meskipun di dalamnya juga terdapat ESP juga. Oke, dua sensor ini harus diinstal. Mohon maaf, dua library ini harus diinstal. Dan tidak lupa kalau teman-teman belum install untuk library Wi-Fi dan juga HTTP kliennya, silahkan install dulu. Di sini ada Wi-Fi. Oke, dicari aja. Hampir semuanya sama untuk Wi-Fi, Wi-Fi dan juga HTTP client. Oke, teman-teman cari aja sendiri. Oke, kalau ini bebas ya, Wi-Fi dan HTTP client ini. Oke, kita selesai, kita tutup untuk library-nya. Kita mulai codingnya. Oke ya. Yang pertama kita include dulu library-nya. Kita include dulu. Yang pertama kita include Wi-Fi dulu. Selanjutnya ada HTTP. Yang terakhir masukkan library DHT. Oke, jadi kita udah punya library Wi-Fi, library HTTP client dan juga library untuk DHT-nya. Prosesnya apa? Sesuai yang ada di flowchart kemarin. Oke, yang pertama adalah kita inisialisasi dulu sensor DHT-nya. Di DHT kita definisikan define DHT tipenya, kita pakai DHT 11 ya. Selanjutnya kita pakai DHT pin. Ini gunanya untuk mendeteksi pinnya. Kita pakai pin 13 sesuai yang ada di skematik kemarin. Setelah itu kita inisialisasi atau kita masukkan ke dalam library-nya DHT. Oke, kita masukkan DHT tipe dan juga DHT pin. DHT tipe dan juga pin. Bentar, kebalik. DHT pin dan juga DHT tipenya. Jangan lupa titik koma. Oke. Yang kedua, prosesnya adalah inisialisasi jaringan Wi-Fi. Oke, seperti biasa. Const char SSID, SSID sama dengan seperti ini. Kita butuh untuk password.
password. Jadi kita nanti akan kirim datanya ke database ya. Jadi kita butuh alamat dari server database-nya. Seperti ini, server database. Kita isi SSID-nya. Seperti ini. Passwordnya selamat datang. Dan server database-nya kita kosongi dulu. Untuk server database-nya kita kosongin dulu karena kita belum punya untuk database-nya ya. Nanti kita akan buat. Oke, ditulis aja seperti ini dulu. Kita masuk ke setup seperti biasa untuk monitoring serial .jin 11.5.200. Selanjutnya kita aktifkan DHT-nya. DHT. Seperti ini untuk aktivasi DHT-nya. Selanjutnya kita sambungkan WiFi dari SP32-nya ke WiFi router yang ada di tempat kalian masing-masing. Print. Oke. Maaf. Oke. Kita print, kita butuh kata-kata menyam ke SSID. Kita kasih seperti ini. Di sini kita masukkan SSID-nya. Oke. SSID-nya. Kita while. Apa yang perlu kita while adalah statusnya. Status. Apakah dia connect? WL underscore connected. Seperti ini. Kita cek, kita kasih delay dulu biar dia tidak bertabrakan ya atau crash ya. Kita kasih delaynya 500 saja. Dan 2 titik koma. Selanjutnya untuk menandai setiap perulangannya kita kasih serial.jin ya, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma seperti ini. Serial.jin seperti ini. Oke, ketika wifi-nya tersambung, print serial.print kita kosongi dulu biar ke bawah. Kita kasih keterangan kalau sudah tersambung. Wifi tersambung seperti ini. Kita tersambung. Oke. Kita kasih n serial.println SSID. Oke. Untuk memastikan bahwa kita sudah tersambung ke wifi-nya, kita perlu untuk mengetahui IP-nya. Print, kita print aja, kita kasih keterangan ESP IP seperti ini. Kita print IP-nya. Serial println kita kasih lokal IP wifi lokal IP
seperti ini, jangan lupa titik koma. Oke ya. Oke, ini untuk menghubungkan WiFi nya. Sebelum itu coba kita salah ya, ini print harusnya serial.print dan ini oke. Ada lagi nggak? Oke, udah aman. Coba kita compile lagi. Oke, sudah tidak ada yang salah atau error ya. Kita lanjutkan codingan kita. Setelah kita setup untuk WiFi dan juga DHT-nya, dan kita sudah mengkoneksikan jaringannya, selanjutnya kita akan membaca sensor DHT-nya untuk mendapatkan data suhu yang ada di dalam ruangan atau tempat yang akan kita ukur suhunya. Seperti itu ya. Kita kasih integer data suhu. Kita bikin variabel data suhu yang isinya kita dapatkan dari fungsi ini. Kita bisa panggil dari library-nya read humidity seperti ini. Bukan humidity ya, read temperature. Oke, seperti ini. Untuk mengetes atau mengecek suhunya sudah terbaca apa belum, kita print dulu ke serial monitor, serial.print. Kita ganti baris baru dulu. Selanjutnya kita print len suhu sama dengan seperti ini. Baru kita masukkan datanya, data suhu. Oke, seperti itu. Kita ulang setiap detik. Kita kasih delay 1000 ya. Jadi akan mengulangi perintah ini setiap 1 detik. Seperti itu. Oke, string. Oke, selanjutnya kita coba apakah ini sudah berhasil apa belum. Kita coba compile dan akan sekarang kita upload ya, biar tahu datanya sudah terbaca apa belum. Kalau sudah terbaca nanti kita akan upload datanya. Oke, coba kita upload programnya writing ke dalam board ESP32 nya. Oke, sudah selesai. Kita coba cek serial monitor sedang compile atau berusaha menghubungkan ke WiFi. Oke, ternyata masih ada yang salah teman-teman. Kita belum kita belum memulai WiFi nya. WiFi izin apa SSID dan juga password kita belum daftarkan ini ya. Jadi kita masih menuliskannya tapi belum kita sambungkan atau belum kita kasih perintahkan untuk menyambungkan ke WiFi yang mana. Mohon maaf. Jadi ini kita belum kasihkan. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Coba kita lihat sudah tersambung ke Teknolab Office dan IP-nya sekian dan suhunya sudah terbaca. Ini suhu 30 ya. Jadi di tempat saya sekarang ini suhunya 30 derajat. Seperti itu ya. Oke, data suhu. Selanjutnya setelah kita berhasil menyimpan data suhunya, selanjutnya kita akan kirim datanya ke server menggunakan protokol HTTP. Jadi untuk itu kita inisialisasi dulu untuk protokol HTTP-nya. Oke, kita enter dulu. Kita panggil fungsi yang ada di library HTTP klien ya teman-teman. HTTP klien, kita beri nama HTTP seperti itu. Selanjutnya kita panggil atau kita mulai kemana, ke server.
ke server yang akan kita tuju. Karena kita belum punya, jadi kita tulis aja dulu. Kita kasih header, isinya adalah teks, konten, tipe, koma, application per x www set form bentar, Arlen code. Oke, setelah itu kita masukkan string requestnya. Kita bikin variabel http request data, request data seperti http request data yang isinya adalah kita kirim suhu sama dengan, baru isinya adalah suhu. Karena kita header ini tipenya string, jadi yang tadinya int atau integer kita rubah dulu menjadi string ya teman-teman. Kita rubah dulu jadi string. Caranya string, misalkan suhu saja, suhu kita kasih S besar, suhu sama dengan string data suhu. Jadi seperti ini. Dengan ini kita sudah melakukan konversi dari yang tadinya integer menjadi string ini. Jadi kita hanya menuliskan suhu ini karena kita sudah rubah menjadi string. Jadi kita mempunyai data string, headernya juga string, maka data yang akan kirimkan harus berupa string juga. Seperti itu. Oke, kita sudah inisialisasi dan juga kita ingin mengirimkan request kita kepada server. Ini request kita adalah ini. Kita punya data dengan key-nya adalah suhu. Oke, selanjutnya kita print dulu apa tanggapannya, karena kita mengirimkan request pasti ada response. Kita print dulu responnya, serial.print. Kita print. Yang kita print adalah request kita. Request ini ya, requestnya apa? Ini dari sini kita print. Sudah berhasil apa belum ya? Selanjutnya kita buat satu variabel untuk menangkap respon dari, atau menyimpan variabel ini untuk menyimpan respon dari server. Kita kan sudah request ke servernya, pasti servernya akan merespon. Nah, responnya akan kita simpan dulu ya sebelum kita tampilkan. Request, kita tampilkan request kodenya dulu. Request code sama dengan http.post. Jadi kita requestnya dengan mode post. Oke, yang mana ini? Request data. Ini request kodenya, ini request datanya. Oke. Setelah itu kita cek kodenya, request kodenya. If
HTTP, kita request code lebih dari 0, kita print serial dot print, kita kasih ln dulu ya seperti biasa, and kita print apa, code server seperti ini. Isinya adalah request code ini, kodenya isinya adalah ini, else. Oke, kita copy paste dari sini. Ketika kodenya kurang dari 0, kode error kita tampilkan, code error seperti ini. Oke ya, setelah itu kita close HTTP-nya. Oke, HTTP. Oh maaf, ini bukan close tapi end. TPN kita kasih delay. Saya ingin mengulanginya setiap 3 detik. Seperti 3 detik saja ya. Setiap 3 detik akan terulangi. Apakah programnya ada yang error? Kita coba. Oke, ada yang error. Ini kurang add karena kita menambahkan. Kenapa salah? Karena memang kelasnya atau fungsi ini di dalam library HTTP ini tidak tersedia ya, makanya dia akan error. Jadi harus sama dengan yang ada di library-nya. Seperti itu. Coba kita compile lagi. Oke. Tipe kurang P. Pakai H besar. Kita compile. Oke, sudah berhasil untuk datanya. Kita upload. Jadi ini untuk program hardware-nya sudah selesai teman-teman. Jadi nanti kita ketika sudah sampai ke proses deploy websitenya dan juga membuat database servernya, nanti kita akan kembali ke program ini untuk menginputkan database servernya karena kita masih kosongi di sini ya teman-teman. Oke, jadi programnya disimpan dulu. Programnya disimpan dulu agar nanti kita dapat membukanya ketika database-nya sudah jadi ya teman-teman. Coba kita ke serial monitor. Oke, error code suhunya error code kodenya adalah -1 karena kita servernya belum tersedia. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memprogram untuk tampilan front end dan juga back end-nya teman-teman. Kita ke websitenya untuk tampilan data kita. Sekaligus nanti kita akan membuat database-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silahkan disimpan dulu kodenya. Kita beralih ke Visual Studio Code untuk membuat tampilan websitenya. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita selesai program untuk hardware-nya, selanjutnya kita akan membuat database servernya. Di sini saya menggunakan 000 web host dari Hostinger ya. Ini hosting gratis, teman-teman bisa daftar dan bisa buat hostingnya di sini. Dan domainnya juga sudah disediakan oleh Hostinger ini ya teman-teman. Ini gratis, bisa kita gunakan untuk uji coba proyek kita kali ini. Silahkan yang belum punya websitenya atau belum punya hostingnya silahkan buat dulu di 000 web host ya teman-teman. Di sini kebetulan saya sudah ada, jadi saya tidak akan buat dari awal. Untuk teman-teman yang masih baru mau buat, silahkan buat terlebih dahulu. Tutorialnya banyak di channel yang lain ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kalau saya juga
mendemokan bagaimana cara membuat hostingnya di web host ini, jadi terlalu panjang nanti. Intinya kita memerlukan satu hosting dan juga domain untuk menyimpan datanya di server seperti itu agar dapat diakses secara online. Seperti itu teman-teman. Oke, kemarin kita sudah program hardware-nya dan hasilnya masih -1 atau error karena kita belum ada tujuan untuk menyimpan datanya. Nah, sekarang kita buat tempat untuk menyimpan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah ada domainnya dan juga hostingnya. Domainnya itu namanya technolab strip atau dash dev 01.000webhostapp.com. Jadi ini. Nah, tampilannya masih default dari web hostnya. Nanti akan kita rubah tampilannya. Sekarang fokus kita adalah dapat mengirimkan data dari sensor ke database servernya. Seperti itu. Kita kembali, kita buka file manager. Mohon maaf, bukan file manager, tapi kita buka ini, database MySQL. Databasenya belum dibuat, kita buat dulu datanya. Kita masukkan nama, jadi kita ingin namanya databasenya apa. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat databasenya. Jadi databasenya saya beri nama data sensor dan juga nama penggunanya atau username-nya adalah technolab, lokalnya host dan masih kosong. Kita coba buka databasenya di phpMyAdmin. Oke, kita butuh username ya. Tadi username-nya kita dapat dari sini. Ini username-nya. Passwordnya silahkan masukkan password yang baru saja dibuat. Oke, bisa masuk. Ini database-nya kita sudah jadi. Selanjutnya kita buat tabel dari database-nya. Kita beri nama tabelnya adalah data sensor ini. Kita butuh 3 tabel. Kita butuh ID, kita butuh suhu, data suhunya, dan juga data waktu ya teman-teman. Kita create. Di sini ID, di sini adalah suhu, di sini adalah waktu. Kita bikin integer dan waktu adalah timestamp. Ini timestamp. Untuk ID, IE-nya dicentang, auto increment-nya dicentang. Oke, sudah. Timestamp-nya kita pilih atributnya. Bentar. Ini defaultnya adalah current timestamp atau waktu terbaru ya. Nanti akan dicatat adalah waktu terbarunya. Untuk ID-nya lengthnya 5, suhu kita buat 5 juga. Untuk waktu kita tidak perlu kasih length karena dia sudah otomatis. Seperti itu, kita save. Oke teman-teman, kita sudah jadi untuk tabelnya. Kita punya database, kita juga sudah punya tabel. Ada ID, ada suhu, ada waktu. Jadi ini kalau ID nanti dia akan diisi otomatis dan suhu nanti akan diisi dari sensor dan waktu dia akan mengambil waktu dari server. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita sudah punya database-nya. Kita simpan datanya ini. Ini kita simpan. Selanjutnya kita buat file untuk mengkoneksikan antara tampilan yang nanti dengan database-nya. Kita pergi ke file manager, lalu kita ke public HTML. Karena programnya sederhana, jadi kita buat filenya di sini ya teman-teman. Kita klik ini new file, kita beri nama koneksi.php. Kita create, kita klik 2 kali. Kita sudah buka kode editor di web hostnya. Kita akan tekan program PHP. Ini ya, PHP. Kita buat variabel, isinya adalah host. Seperti ini. Kita duplikat. Ini adalah username. Selanjutnya adalah db name. Dan selanjutnya adalah password.
password seperti ini. Hostnya kita ambil dari yang tadi, localhost. Kalau teman-teman lupa silahkan di save lalu buka ke file ke database-nya, ke bagian database-nya, database servernya, username-nya yang tadi atau pengguna. Selanjutnya untuk data sensor, ini adalah DB name atau database name, dan passwordnya silahkan masukkan password yang sudah teman-teman buat tadi di awal. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita query-kan. Kita bikin koneksinya. Koneksi sama dengan new MySQL i. Kita masukkan yang pertama, kita punya host. Selanjutnya kita punya username dan db name. Kita juga punya password. Oke, urutannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pastekan. Oke, host, username, password, dan db name. Urutannya seperti ini. Oke, kita coba cek if jika koneksinya connect error, yang terjadi adalah kita berhentikan dulu kegiatannya. Selanjutnya kita kasih keterangan koneksi gagal. Selanjutnya kita kasih tahu gagalnya di mana. Connect error. Oke, seperti ini, jangan lupa titik koma. Oke, coba kita simpan. Kita save. Kita coba akses sini dulu, kita akses ke sini. Selanjutnya untuk mengetahui apakah file koneksi yang sudah kita buat ini berhasil, kita kasih slash koneksi.php. Kita cek. Oke, masih ada error ya di line 10. Oke, di line 10 masih ada error. Oh, ini, sorry, ini bukan koma tapi ini titik. Ini ya, kita save. Coba kita reload. Oke, kalau kosong berarti tidak ada error, jadi koneksinya kita sudah berhasil. Kita sudah bisa terhubung dari database ke front end. Nanti akan bisa saling terhubung dan bisa saling simpan data atau juga ambil datanya. Oke, koneksi sudah kita buat. Selanjutnya kita buat file yang akan bertugas untuk menyimpan data dari sensor atau menerima data kiriman dari protokol ke dalam database-nya. Oke, ini kita save and close. Selanjutnya kita bikin satu file lagi. Kita kasih nama simpan .php. Ini bertugas untuk menyimpan data atau menerima, mengecek data yang dikirimkan dari sensor. Setelah datanya diterima, nanti akan disimpan ke dalam database sesuai tabel yang sudah kita buat. Oke, kita klik 2 kali. Kita klik PHP. Kita include. Oke, kita include file koneksi, jadi biar terhubung dengan database. Koneksinya. Selanjutnya kita bikin variabel untuk menyimpan database-nya, menyimpan datanya sementara. Kita kasih nama suhu, kita kosongi dulu ya.
karena nanti akan diisi secara otomatis oleh sensor. Kita cek if server, kita cek requestnya, request underscore method seperti ini. Jika sama dengan post, jika metodenya sama dengan post, maka yang terjadi adalah kita inputkan suhunya atau variabel suhunya, tes input, kita ambil dari post yang dengan titelnya atau key-nya adalah suhu juga, biar sama ya teman-teman. Yang key-nya suhu juga, post suhu. Oke, selanjutnya kita cek koneksinya. If sebelum kita, ini adalah kalau ada request dengan metodenya adalah post, maka simpan key yang simpan data dengan key-nya adalah suhu. Dicek dulu key-nya apa, key dari nilainya, key-nya itu suhu. Kalau sesuai maka simpan dalam variabel suhu ini, masih dalam variabel di dalam PHP-nya ya teman-teman, bukan di dalam database-nya. Jadi ketika sudah berhasil disimpan dalam variabel, selanjutnya kita akan simpan ke dalam database-nya. Sebelum kita simpan, kita cek koneksinya. Seperti biasa, kita cek connect underscore error. Seperti ini. Jika koneksinya berhasil, jika koneksinya gagal, kita akan koneksi gagal, titik 2. Selanjutnya titik, kita kasih errornya apa, connect underscore error, seperti ini. Kita cek. Namun kalau koneksinya berhasil, else, yang terjadi adalah baru kita simpan. Kita pakai bahasa query, SQL, sama dengan SQL-nya, query-nya adalah insert into, nama tabelnya tadi apa, data sensor, seperti ini. Isinya apa yang akan kita simpan ke dalam tabel apa, dari database tabel data sensor ke field apa, suhu, isinya apa, values, isinya adalah dari variabel suhu. Jadi ini isinya akan bervariatif atau dinamik ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita kirimkan atau kita simpan. Kita kirimkan ke koneksi dulu ya teman-teman. Sama dengan bukan sama dengan, tapi arrow function query baru variabelnya SQL ini, SQL. Oke, kalau datanya berhasil, kita kasih echo data berhasil disimpan. Oke, seperti ini, data berhasil disimpan. Oke, kita save dulu. Oke, setelah itu kita close koneksinya. Setelah berhasil disimpan, koneksinya kita close. Seperti ini. Bukan N tapi close. Oke.
koneksinya kita close. Ini bukan titik tapi arrow function. Oke. Udah, if-nya kalau request-nya ada, metode post-nya ada, ini akan dilakukan. Kalau tidak ada, maka yang akan dilakukan adalah kita kasih tanda echo saja. Tidak ada data yang dikirim menggunakan metode post. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada keterangannya. Oke, selanjutnya kita buat ini untuk tes input ini biar bisa bekerja. Input. Oke. Function tes input isi underscore data. Gini. Isi data sama dengan trim HTML spesial karakter cars. Dalamnya adalah isi data. Oke. Selanjutnya ada strip slashes. Isinya lagi isi data seperti ini, isi data. Oke. Kalau sudah kita return. Oke, isi data seperti ini. Isi data. Ada yang salah. Function tes input isi data. Oke, kita save. Kita coba cek menggunakan teknik yang seperti tadi. Koneksi sudah berhasil. Kita cek simpan data.php. Oke, tidak ada data yang dikirim menggunakan metode post karena memang datanya belum dikirim ya. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mengkoneksikannya dan juga ini tinggal nunggu post ini. Sekarang tugasnya adalah kita mengirimkan alamat ini, ini ke bagian program hardware. Jadi sekarang silahkan buka teman-teman codingan untuk sekarang silahkan buka program untuk hardware-nya yang kemarin sudah kita buat. Kita tinggal pastekan saja datanya di sini. Kita tinggal paste seperti ini sudah. Karena semuanya sudah kita atur di program kemarin ya. Ini saya rubah ke 1 detik saja dulu biar datanya nanti perubahannya kelihatan. Oke ya. Kita upload. Oke, kita coba tag serial monitornya, requestnya terhubung. Oke, sekarang kode servernya 200 ya. Ini artinya sudah terhubung ke server. Kalau kemarin kan -1 itu kalau kemarin karena belum terhubung ke server. Sekarang kodenya 200 berarti sudah terhubung ke server. Coba kita lihat ke bagian database-nya. Apakah sudah berhasil tersimpan? Kita cek di bagian PHP admin-nya, kita ke browse.
Oke, kita ke struktur. Oke, browse lagi. Oke, belum ya. Oke teman-teman, ternyata masih ada salah di sini. Setelah saya telusuri, ini isi data ini ada typo di sini. Ada S ini. Isi data. Oke, ini ya. Ini ada yang salah, kita save. Oke, sudah kita save. Coba kita cek di bagian database-nya apakah sudah masuk datanya. Oke teman-teman, datanya sudah berhasil masuk ya. Ini ternyata ada salah di bagian penulisan di bagian ini yang tipe ada S-nya. Silahkan diperbaiki dan juga save and close. Oke, sekarang datanya sudah berhasil masuk. Dari tadinya 8, sekarang kalau kita refresh akan terus bertambah ya teman-teman, karena saya kirimnya setiap 1 detik dia akan mengirimkan 1 data. Oke, coba saya rubah datanya. Apakah suhunya ini akan juga berubah? Coba kita refresh. Masih belum berubah, kita refresh. Masih belum juga ya teman-teman. Kita cek. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, berubah datanya. 29 derajat naik ya. Ini karena sensornya saya dekatkan dengan sumber panas. Sekarang jadi 30 seperti itu. Kita sudah dapat mengaksesnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembuatan domain dan juga hostingnya. Sekarang tahapnya kita adalah membuat untuk tampilan datanya. Ketika sensor sudah berhasil mengirimkan data ke database server, selanjutnya data tersebut akan kita sajikan kepada user dengan tampilan UI atau user interface dari website. Untuk menyingkat waktu durasi dari video ini, untuk proses pembuatan UI UX-nya tidak saya tunjukkan atau tidak saya record karena sifat dari UI adalah opsional. Jadi datanya bisa saja ditampilkan berbeda dengan apa yang saya buat UI-nya. Jadi teman-teman bebas berkreasi, silahkan tunjukkan kreativitas teman-teman untuk mengolah datanya. Ini hanyalah contoh untuk visualisasi datanya. Kalau teman-teman punya desain sendiri silahkan. Dari datanya ambil dari database yang sudah kita buat. Untuk tampilan websitenya silahkan dikreasikan sendiri-sendiri. Sama seperti punya saya juga boleh, berbeda juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Yang penting adalah nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengambil data dari database untuk bisa dapat ditampilkan pada user interface-nya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk tampilan atau kodenya adalah seperti ini. Ini adalah untuk JavaScript-nya. JavaScript dari grafik yang nanti menunjukkan data historisnya. Ini adalah grafiknya. Dan ini juga CSS yang nanti kita gunakan untuk desain UI-nya. Dan ini adalah file index atau file utamanya atau HTML-nya. Oke, seperti ya teman-teman. Selanjutnya file ini akan kita upload ke hosting. Jadi ini masih ada di lokal di komputer saya. Agar dapat diakses secara online, maka file ini harus diupload ke hosting juga. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan upload program website kita atau coding website kita ke hosting. Silahkan buka websitenya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dashboard lagi, di dashboard hosting kita ya. Sekarang kita kelola websitenya. Kita akan upload di file manager. Oke, kita ke public HTML. Kita akan simpan di sini. Silakan upload file. Ini create file, sorry. Upload file itu ada di sini. Upload file. Dan upload file yang akan teman-teman upload. Saya upload dulu, nanti saya jelaskan. Oke teman-teman, filenya sudah saya upload semuanya. Sudah saya upload semuanya ya. Ini adalah file index, adalah file utamanya. Dan ini adalah graphic.js, ini adalah untuk pengaturan grafiknya. Untuk ini. Lalu CSS adalah untuk stylenya, bisa warna, ukuran font,
tebal dan tipisnya, font dan lain sebagainya. Selanjutnya data historis waktu dan data historis suhu ini digunakan untuk mengambil data suhu dan data waktu. Nah, ini yang harus kita konfigurasikan. Oh ya, buat teman-teman yang ingin stylenya sama dengan saya, silahkan komentar mau di kolom komentar. Nanti akan saya kirimkan via email filenya ini. Jadi tidak perlu repot-repot coding. Seperti ya teman-teman, silahkan komen di bawah yang mau file-file ini. Nanti akan saya kirimkan. Oke, kita akan edit dulu file indexnya, atau coba kita akses dulu websitenya apakah sudah berubah apa belum. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Kita sudah berhasil mengakses websitenya dan bisa mengakses tampilannya sudah berhasil. Tapi ada beberapa error karena kita perlu melakukan konfigurasi pada filenya terlebih dahulu. Oke, coba kita konfigurasi. Kita lihat ini di bagian undefined variable nilai suhu max in storage SSD dan sebagainya public line 8. Oke, karena di bagian file koneksi ini belum kita tambahkan. Ini masih ambil suhu saja. Lihat, ambil data suhu from data sensor. Ini adalah untuk tampilan yang 28 ini. Karena datanya yang terakhir adalah 28 derajat. Oke, kita atur yang tertinggi atau max-nya. Ini adalah program untuk max. Ada berapa harus diganti. Max suhu from data sensor, S-nya ini besar. Sensor where waktu tanggal hari ini adalah, di sini ada variabel tanggal hari ini ya. Ini saya tujukan untuk max-nya ini, penghitungan nilai maksimalnya itu dalam 1 hari saja. Karena nanti kalau teman-teman nyimpan datanya lebih dari 1 hari ataupun mungkin seminggu, sebulan, 1 tahun, itu kalau max-nya tidak dibatasi dalam hari beberapa hari saja, nanti akan memberatkan proses penghitungannya seperti itu. Dan saya batasi nilai max-nya itu adalah pada hari itu, pada hari kita lihatnya. Jadi kalau nilai hari kemarin tidak dihitung, kemarin lusa juga tidak hitung. Seperti itu. Makanya saya batasi tanggal hari ini. Namun ini tanggal hari ini belum punya isi karena variabel dari tanggal hari ini belum kita buat. Kita buat dulu biar nggak error ya teman-teman. Oke, tanggal hari ini saya tempatkan di sini. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa hari ini atau ketika user mengakses website ini itu pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Seperti itu. Nah, nanti ini adalah fungsinya date, di dalam kurung ada YMD. Ini Y ini adalah tahun, year, M ini month atau bulan, dan D ini adalah day atau hari. Seperti itu. Oke, ini sudah berhasil. Coba kita save dulu ya. Kita lihat perubahannya. Lalu kita refresh pada tampilan UI-nya. Oke, nilai tertinggi ini ada 28. Sudah ya teman-teman. Sudah muncul. Kenapa posisinya masih di sini? Karena ini masih terpengaruh dengan error yang lain. Coba kita benahi semuanya dulu. Oke, selanjutnya kita kasih untuk yang average dan juga min. Suhu terendah. Kita save. Mohon maaf masih ada yang salah. Ini S-nya kita rubah ke S besar. Oke, kita save. Coba kita refresh. Oke, ini ya sudah bisa, ini 0 dan lain sebagainya. Ini ada yang belum keluar yaitu di grafik. Oke, untuk koneksinya kita sudah, kita save and close. Kita masuk ke historis suhu. Di sini kita atur untuk yang data sensor. Ini oke, sudah. Kita save and close. Data historis waktu juga S-nya ini besar. Ini. Oke, kita save and close. Coba kita refresh. Oke, masih ada yang error ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, karena data hari ini atau ketika saya akses ini hardware-nya off, makanya error karena tidak ada data untuk hari ini. Coba saya
inputkan atau saya aktifkan hardware-nya yang sudah kemarin kita program. Oke, kalau kita lihat di bagian PHP My Admin, kita lihat di PHP My Admin data untuk tanggal hari ini apakah sudah ada apa belum, karena ini belum ditampilkan karena datanya memang tidak ada untuk hari ini. Oke, coba kita aktifkan data sensor. Kita lihat, kita cek paling belakang. Data untuk hari ini tanggal 4 bulan 4. Nah, ini sudah ada tanggal 4 bulan 4. Coba kita refresh datanya. Oke, sudah tampil ya teman-teman. Namun masih ada beberapa yang belum tampil. Oke, berarti di koneksi coba. Nilai suhu ini ya, yang kita hapus ini, nilai ke suhu ini kita hapus dulu, kita save and close, kita oke, sudah hilang. Oke, sudah bisa ya teman-teman, karena ada di bagian kemarin kita di bagian koneksi itu ada echo untuk menunjukkan suhu yang sudah kita upload, itu karena untuk kita tes kemarin itu. Oke ya, jadi dihapus, echo yang ada di file koneksi itu dihapus, dan sehingga filenya sudah bisa diakses secara menyeluruh. Kalau kita lihat konsol sudah tidak ada yang error seperti itu. Untuk ini di konsolnya kita nonaktifkan saja echo-nya. Bisa teman-teman menuju ke grafik.js, untuk echo-nya kita hapus saja, atau console log ini kita hapus saja seperti itu, karena ini untuk waktu develop saja. Save and close, kita refresh lagi. Oke, sudah tidak keluar ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi project kita yang kedua untuk monitoring suhu ruang sudah jadi. Jadi sekarang suhu ruang yang ada di tempat saya syuting video ini itu ada 30 derajat. Terendahnya ada 31 derajat, nilai terendahnya di 30 derajat, rata-ratanya ada di 30,9 derajat seperti itu. Dan grafiknya ada ini ada 30 derajat sampai 30 derajat, naik ke 31 derajat. Cukup panas ya. Kita dinginkan dulu untuk sensornya, apakah akan turun menjadi ke 30 dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin file codingnya ini, silahkan komen di bawah. Nanti akan saya kirimkan filenya ya teman-teman. Mulai dari semuanya akan saya kirimkan. Style, sifat data, koneksi, indeks grafik, data historis, waktu dan suhu akan saya kirimkan. Silahkan komen di bawah, nanti akan saya kirimkan via email. Seperti ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga silahkan komen dan lain sebagainya. Ini juga bisa diakses via mobile karena sudah saya styling dalam bentuk mobile juga. Jadi nanti kalau teman-teman sudah pasang sensor suhu di rumahnya, bisa diakses dari manapun teman-teman berada. Cukup keren ya teman-teman, dapat mempunyai monitoring suhu di sendiri dan mandiri. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tahap ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Elektronika Indonesia. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.